وذللناهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم ولهم جند مهزوم فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضربنا قل الذي أنشأها مرة وهو بكل خلق الذي جعل كل إذا أنتم توقنون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو خلاق العليم إنما لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض ما في أنفسكم أو يحاسبكم به الله. Pertama-tama saya mengucapkan turut berduka cita buat keluarganya Mas Ikang, Bella dan Ciki. Nggak pernah saya nggak nyangka gitu, maksudnya tiba-tiba saya dapat berita kok Mbak Ica meninggal gitu ya. Dan ternyata saya cek lagi, ternyata benar gitu. Jadi saya kaget, shock banget saya. Cuman tadi siang nggak bisa datang karena saya nggak bisa ninggalin pekerjaan. Tapi saya bilang sama istri saya telepon, saya bilang nanti saya habis kerja, saya pulang jemput kamu terus kita berangkat ke rumahnya Mas Ikang gitu. Melihat mereka berdua yang cinta mati satu sama lain seperti apa sih? Iya, luar biasa sekali cintanya Mas Ikang sama Mbak Ica itu. Tadi baru asal ngobrol sama Bella juga sama Ciki, 38 tahun katanya gitu. Dan Mas Ikang tadi juga saya ketemu, dia sangat kehilangan sekali. Saya bisa ngebayangin sih gimana rasanya kalau kita ditinggal oleh pasangan hidup kita yang sangat kita cintai gitu. Jadi betul-betul terpukul sekali. Tadi saya Mas Ikang sekarang udah mulai istirahat gitu, tapi mudah-mudahan Mas Ikang, Bella dan Ciki itu bisa kuat menerima kenyataan ini gitu. Saya cuma sampaikan bahwa banyak kirim doa untuk Mbak Ica, kemudian juga harus saling menguatkan gitu, itu aja sih. Abang mungkin sosok seperti apa sih di mata teman ini? Saya pertama kali mengenal Mbak Ica itu ketika syuting sinetron Kembang Setaman. Sutradaranya Enison Sinaro, produsernya Mbak Ica gitu. Jadi kita syutingnya ke Beijing, terus ada 26 episode gitu. Cukup periodenya cukup lama gitu. Jadi saya syuting, kemudian setiap hari ketemu, ngobrol gitu. Jadi sama Mbak Ica juga sama-sama kita ke Beijing. Sosoknya Mbak Ica itu orang yang mau belajar terus kayaknya. Jadi dia terus mau belajar, menambah ilmu, kemudian membagi ilmu.
kalau ada sesuatu yang dia yakini itu dia betul-betul teguh gitu. Itu yang saya lihat sih. Kemudian dia pasti menjadi inspirasi juga buat Bella dan Ciki sih, saya yakin. Untuk masalah rumah tangga mereka, tampak romantis selalu terlihat ya kalau ya, Iya. sih, mereka romantisnya. Pokoknya romantis dah kayaknya, menurut saya romantis banget gitu. Dan asik gitu, mereka berdua itu asik. Mas Ikang kan orang yang suka bercanda. Kadang-kadang menimpali Mbak Ica gitu, kadang-kadang Mbak Ica ngomong apa ditimpali yang Mas Ikang gitu. Jadi menurut saya pasangan yang lengkap sih, saling melengkapi. Dan tentunya juga ini menularkan, tadi juga anak-anaknya juga bilang bahwa aduh, ayah tuh sama ibu cinta banget katanya gitu. Jadi ya saya bilang mudah-mudahan bisa menularkan ke kalian berdua gitu. Terakhir ketemu kapan Om mungkin? Saya udah lama nggak, jarang kontak, tapi yang sering ketemu sama Mas Ikang. Terus sama Shanas juga udah lama nggak ketemu, tapi yang sering ketemu justru yang sekarang, yang belakangan sering terakhir sama Mbak Aya. Jadi kemarin baru aja kayak 3 minggu yang lalu saya ketemu Mbak Aya, saya ke backstage, dia lagi ada fashion show di Kemang Village. Om, Mas Ipang tadi kata Fresia sempat bilang katanya udah nggak mau nyanyi lagi. Mungkin Om sendiri tahu nggak soal itu dan seperti apa? Nggak tahu saya, nggak tahu. Tapi menurut Om sendiri kira-kira bakal mungkin benar berhenti nggak, atau mungkin itu ungkapan sedih aja tuh? Belum tahu saya nggak berani berandai-andai. Karena tadi siang begitu saya dengar beritanya, tapi saya nggak bisa datang melayat. Terus saya kerja, ini baru selesai tadi jam 6, terus saya pulang dulu jemput istri saya sampai rumah jam 7, terus jam 8 saya berangkat lagi ke sini. Tadi kan Om bilang Jadi bahwa belum baca berita apa-apa gitu. tadi kan Om bilang bahwa biasanya kan Mas Ika ini selalu bercanda dengan istrinya ya. Terus tadi kita melihat bagaimana hancurnya seorang Mas Ika. Ya. Itu tadi sempat melihat juga nggak sekilas di media sosial Om? Saya nggak sempat lihat. Saya sempat lihat. Justru saya sangat terenyuh sekali ketika Mas Anies datang. Saya ngeliat ada gambarnya, lagi dipeluk gitu. Saya ngeliat, aduh, terpukul sekali. Terus saya telepon istri saya tuh tadi lagi foto. Mer, saya bilang saya ngeliat fotonya Mas Ika, aduh, terpukul sekali gitu. Saya bilang gitu. Bahkan sampai pingsan berkali-kali kabarnya tadi. Katanya ya. Iya, makanya tadi saya bilang sama Bella tadi pas saya ketemu Mas Ikang, saya bilang ayah dijagain, takutnya pingsan. Saya nggak tahu kalau dia pingsan tadi ya. Berkali-kali. Tapi tadi sempat ngobrol nggak atau say hello dengan Mas Ikang di dalam Sempat ngobrol sebentar aja. Ya. kondisinya? Ya dia kan nggak bisa, saya bilang pokoknya Mas Ikang harus kuat, saya cuman gitu aja. Lebih banyak diam tadi di dalam. Ya dia ngangguk-ngangguk aja. Mungkin Om terakhir ucapan bela sungkawa dan kebaikan almarhum. Saya dan keluarga turut berduka cita atas kepergian Mbak Ica, dan mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, ketabahan, kekuatan, dan tentunya mudah-mudahan Mbak Ica mendapatkan tempat yang terbaik. Itu dari saya. Terima kasih Om. Amin.